Kita mulai pertemuan hari ini dengan mengucap basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Materi selanjutnya untuk minggu ini, kita akan membahas tentang mengolah informasi pemasaran. Ya. Kemarin kita sudah membahas tentang lingkungan pemasaran. Ya. Nah, selanjutnya di materi hari ini kita akan membahas mengolah informasi pemasaran. Apa yang akan dipelajari? Yang pertama ini tentang arti pentingnya informasi ya bagi perusahaan dan pemahamannya tentang pasar, kemudian mendefinisikan tentang sistem informasi pemasaran, membuat kerangka langkah ya dan proses riset pemasaran. Kemudian juga kita akan menjelaskan tentang cara perusahaan menganalisis dan mendistribusikan informasi ya. Nah, serta materi lainnya yang kita perlukan. Nah, yang pertama bahwa dalam pasar ya yang kompleks dan berubah ya, dan cepat, ini manajer pemasaran ini memerlukan informasi yang lebih banyak serta lebih baik untuk membuat keputusan yang efektif dan cepat. Jadi penting sekali yang namanya informasi ya khususnya bagi manajemen. Jadi manajemen ini sangat memerlukan informasi karena tugas manajemen itu adalah setidaknya ada 3 ya, mulai dari merencanakan, kemudian mengimplementasikan, dan yang ketiganya adalah mengevaluasi ya atau membuat peningkatan atau perbaikan. Nah, dalam menjalankan 3 fungsi manajemen tadi, minimal ya itu 3 fungsi minimal ya, fungsi manajemen itu sangat banyak. Nah, tapi setidaknya 3 tadi ya, dari perencanaan, kemudian implementasi, kemudian evaluasi. Nah, maka selama menjalankan fungsi tadi, fungsi yang bahan yang diperlukan itu adalah informasi. Ya, dalam membuat rencana bisnis, rencana perusahaan, dan termasuk rencana pemasaran, sebelumnya diperlukan yang namanya informasi. Nah, maka dari informasi inilah bisa tersusun yang namanya rencana. Ya, jadi bedanya rencana sama daftar keinginan. Ya, kalau rencana itu berbasis pada analisa, ya, berbasis dari analisa, dari data dianalisa, kemudian menjadi informasi. Nah, maka dari informasi itulah diolah ya menjadi sebuah perencanaan. Nah, maka informasi ini sangat diperlukan ya bagi manajemen, termasuk di dalamnya adalah manajemen pemasaran. Nah, kebutuhan informasi yang lebih besar ini sesuai dengan ledakan teknologi informasi yang menyediakan informasi. Dengan teknologi baru saat ini, sekarang perusahaan dapat memperoleh jumlah informasi yang besar, bahkan kadang-kadang terlalu banyak. Ya, nah, hari ini adalah eranya teknologi informasi. Maka di era hari ini, ya, penggalian informasi itu begitu mudah dan cepat. Bahkan ruang lingkupnya sangat luas. Ya, bagaimana informasi ini bisa kita serap, kita peroleh, dan bahkan sangat banyak sekali sistem atau aplikasi yang langsung menyajikan dari data, ya, data diolah menjadi informasi, ya, bahkan langsung dibuatkan dashboard ya secara otomatis. Nah, itu hari ini dengan perkembangan teknologi ya yang begitu berkembang begitu pesat ya di era sekarang ini.
Namun terkadang pemasar juga sering mengeluh ya bahwa mereka itu kekurangan jenis informasi yang tepat atau mempunyai terlalu banyak informasi yang salah ya. Nah, ini juga menjadi persoalan ya. Informasinya ada tapi kurang tepat ya, gitu, atau informasinya banyak ya tapi salah informasinya. Nah, ini juga menjadi persoalan ya, karena ketika informasinya salah, maka ini akan menghasilkan keputusan yang salah gitu ya. Jadi sangat berdampak sekali ya informasi ini, khususnya untuk aktivitas manajemen. Nah, sebagai tanggapannya, sekarang tuh banyak perusahaan yang mempelajari kebutuhan informasi manajernya dan merancang sistem informasi untuk membantu manajer mengembangkan dan mengelola pasar serta informasi pelanggan. Nah, maka hari ini pengolahan sistem informasi itu menjadi bagian yang penting ya dalam sebuah perusahaan, terutama pada aspek manajemen pemasaran. Nah, untuk apa? Karena dengan sistem informasi ini bisa mengolah ya, mulai dari data, memilah juga ya mana data yang valid, mana data yang dibutuhkan, mana data sampah. Nah, sehingga dari data yang dimiliki diolah sehingga menjadi informasi. Dan informasi itu menjadi bahan untuk pengambilan keputusan manajemen. Nah, pemahaman pasar dan konsumen. Proses pemasaran dimulai dengan pemahaman penuh tentang pasar dan kebutuhan serta keinginan konsumen. Nah, jadi konsep pemasaran itu ini dimulai dengan bagaimana perusahaan manajemen itu memahami secara utuh tentang pasar, ya, baik ukuran pasar, ya, karakteristik pasar, sehingga bisa dipahami dan bisa data, bisa diperoleh informasi terkait dengan kebutuhan dan keinginan konsumen. Gitu. Inilah poin penting ya di dalam proses pemasaran, yaitu bagaimana mengenali yang namanya kebutuhan serta keinginan konsumen. Ya, yang mana ini bisa diperoleh dengan memahami kondisi pasar secara penuh. Oleh karena itu, perusahaan membutuhkan informasi yang dapat dipercaya untuk menghasilkan nilai dan kepuasan yang tinggi bagi pelanggan. Nah, disinilah kepentingan perusahaan, terutama manajemen pemasaran, dalam mengolah informasi. Untuk apa? Untuk menghasilkan nilai dan kepuasan. Inilah yang diperlukan ya dalam mengolah informasi. Maka sangat penting sekali pengolahan informasi bagi manajemen pemasaran, ya, yaitu dengan mengelola informasi dengan baik, ya, dengan bisa memahami kebutuhan serta keinginan konsumen dengan tepat, maka perusahaan, terutama manajemen pemasaran, itu bisa menciptakan nilai dan kepuasan yang tentu sesuai dengan kebutuhan dari konsumen. Gitu. Nah, inilah kenapa ya informasi ini begitu penting bagi manajemen pemasaran. Ya. Karena untuk menciptakan nilai dan kepuasan. Ya, nilai dan kepuasan ini tentu harus sesuai dengan kebutuhan serta keinginan konsumen. Ya. Apabila misalkan
nilai yang diciptakan oleh perusahaan tidak sesuai dengan kebutuhan serta keinginan konsumen, ya tidak akan mungkin bisa tercapai yang namanya kepuasan. Gitu. Nah, jadi inilah peran penting ya bagaimana informasi ini bisa diperoleh, gitu ya, dan diolah. Ya, tentu yang diolah itu data ya. Beda ya antara data dengan informasi ya. Kalau informasi itu adalah hasil olahan data ya. Dari data-data yang ada diolah, maka itu menjadi informasi. Sementara data itu adalah kumpulan-kumpulan daripada fakta-fakta ya, fakta-fakta yang ada di lapangan ya, maka itu menjadi sebuah data. Nah, dari data diolah kemudian menjadi informasi. Nah, inilah yang diperlukan ya di dalam manajemen pemasaran. Nah, selain sebagai sarana ya, alat untuk menciptakan nilai dan kepuasan, maka perusahaan juga memerlukan informasi tentang pesaing, tentang penjual, ya, tentang pelaku serta kekuatan lain di pasar. Nah, jadi informasi ini tidak hanya meliputi informasi tentang konsumen saja, tapi bagaimana perusahaan ini bisa juga mendapatkan informasi tentang pesaing, ya, penjual, ya, baik penjual langsung maupun penjual perantara, ya, juga terkait pelaku dan kekuatan lain di pasar. Ya, karena ini akan menjadi ukuran ya bagi perusahaan dalam membuat strategi pemasaran. Karena strategi pemasaran ini perlu dibuat sesuai ya, dengan kondisi di lapangan ya, baik kondisi pasarnya juga kondisi persaingan gitu. Sehingga dengan memahami informasi ini tentang pesaing ya, tentang distributor, juga tentang pelaku-pelaku lain, maka kita bisa menempatkan posisi perusahaan kita dalam posisi lingkungan seperti apa. Nah, ya dalam kondisi di mana posisi perusahaan kita, maka di sanalah bahan ya untuk menciptakan strategi pemasaran. Nah, jadi penting juga ini terkait tentang informasi pesaing, distributor serta kekuatan lainnya. Makin banyak pemasar yang memandang informasi bukan hanya sekedar masukan ya untuk membuat keputusan yang lebih baik, tetapi juga sebagai aset strategi penting dan alat pemasaran. Ya, karena tadi ya informasi tentang pesaing, penjual, perantara serta informasi lainnya yang ada di pasar ini akan memberikan gambaran posisi perusahaan. Ya, perusahaan kita ada di posisi di mana sehingga itu menjadi aset penting ya bagi perusahaan ya sehingga bisa menentukan strategi apa yang diperlukan. Maka informasi-informasi itu tidak hanya menjadi masukan saja, tapi juga sebagai aset strategi. Nah, inilah pentingnya informasi ya bagi manajemen pemasaran. Sampai sini bisa dipahami ini? Bagaimana pentingnya informasi ya bagi pemasaran. Nah, sehingga tadi ya manajemen pemasaran itu tidak hanya berbicara bagaimana menjual saja. Ya, sangat luas mulai dari riset, penggalian informasi serta bagaimana menyusun strategi komunikasi. Ya.
Ini sebelum berangkat ke sana yang kelas 4B sudah pada hadir belum nih? Sudah, Pak. Sudah. Kelas 4B itu yang nanti ada ini lagi ya, perkuliahan lagi ya? Ya, matkul lainnya, Pak. Oke, berarti untuk minggu depan kita mulai 3:30 ya, Ya, Pak. biar agak panjang ya. Baik, kita lanjut lagi ya. Nah, maka setelah kita memahami ya pentingnya informasi bagi manajemen pemasaran, maka diperlukanlah yang namanya sistem informasi. Ya, sehingga informasi yang ada itu bisa kita manfaatkan, bisa kita olah, bisa kita optimalkan. Ya. Nah, untuk mengoptimalkannya perlu adanya yang namanya sistem informasi pemasaran. Nah, maka apa yang dimaksud dengan sistem informasi pemasaran atau disebut dengan marketing information system? Nah, sistem informasi pemasaran ini terdiri dari orang, peralatan, dan prosedur untuk mengumpulkan, memilah, menganalisis, mengevaluasi, dan mendistribusikan informasi yang diperlukan secara tepat waktu dan akurat kepada pembuat keputusan pemasaran. Nah, inilah yang dimaksud dengan sistem informasi pemasaran. Jadi, sistem informasi pemasaran ini bukan hanya data saja yang dikelola, tapi juga orangnya, peralatannya, prosedurnya, gitu ya. Jadi bukan hanya datanya ya yang dikelola. Orangnya, siapa orang yang mencari data. Kemudian apa alat yang digunakan untuk mengolah datanya. Bagaimana prosedurnya, mulai dari data itu dihimpun, dipilah, diolah, kemudian dikemas menjadi sebuah informasi. Nah, bagaimana prosedurnya? Nah, inilah yang disebut dengan sistem informasi pemasaran. Ya. Sehingga bisa menghasilkan informasi yang bisa dibutuhkan untuk pembuatan keputusan pemasaran. Ini ya, sistem informasi pemasaran itu. Jadi bukan saja bagaimana mengolah datanya saja, mulai dari bagaimana mengumpulkan orang, berbicara orangnya siapa, ya, alatnya apa, prosedurnya bagaimana. Siapa orang yang bertugas riset, mengumpulkan data, ya, siapa orang yang bertugas mengolahnya, ya, mengolah itu menggunakan apa, misalkan menggunakan alatnya tentu ilmunya statistik ya biasanya yang digunakan kan untuk penelitian. Nah, kemudian menggunakan apa aplikasinya gitu ya. Apakah manual, dihitung kalkulator, dihitung pakai Excel atau pakai SPSS ya, atau dibuatkan sistem pemrograman khusus sehingga data yang diperoleh itu bisa langsung diolah kemudian langsung disajikan menjadi informasi yang tepat waktu dan akurat gitu. Nah, inilah sistem informasi. Nah, sistem informasi yang dirancang dengan baik itu berawal dari dan berakhir dengan pengguna. Nah, jadi informasi yang baik itu ya yang dirancang dengan baik itu berawal dari sini. Pengguna. Penggunanya butuh apa gitu ya. Nah, pengguna itu butuh apa sehingga butuh informasi yang bagaimana yang harus disiapkan begitu. Nah, dari sinilah bisa dibaca
kebutuhan informasi, kebutuhan data, ya. Data-data seperti apa yang dibutuhkan, maka itu diawali dari penggunanya. Nah, pengguna ini, maka dia akan memilah sehingga nanti akan membuat daftar informasi apa yang dibutuhkan, kemudian akan diolahnya seperti apa. Kemudian setelah punya datanya, setelah ada informasi, maka bagaimana informasi itu digunakan atau tidak. Gitu ya. Bagaimana informasi yang sudah dihimpun, yang sudah diolah, itu penggunaannya seperti apa. Nah, itu juga ditentukan oleh pengguna. Ya, jadi dalam membuat sebuah sistem informasi, itu harus mendesain bagaimana mulai menggali kebutuhan, ya, kemudian mengumpulkan, kemudian menganalisis atau mengolah, kemudian menggunakan. Bagaimana penggunaannya, gitu ya, penggunaan dari informasi. Nah, itu objeknya adalah di pengguna. Jadi membuat sistem informasi ini orientasinya adalah pengguna. Ya. Jadi tidak bisa membuat sistem informasi hanya nurutan saja, gitu ya. Orang lain bikin aplikasi sistem informasi akademik, wah kita juga bikin sistem informasi akademik, gitu ya. Tapi kita tidak tahu, ya, pengguna kita seperti apa, butuhnya apa, maka sistem yang dibangun harus seperti apa. Nah, kalau misalkan tidak memahami kondisi penggunanya, maka sistem informasi yang dibuat nanti bisa tidak sesuai, gitu ya, dengan kebutuhan pengguna. Yang pada akhirnya sistem informasi yang dibangun itu menjadi tidak efektif, ya, menjadi tidak akurat. Nah, inilah terkait sistem informasi, ya. Bisa dipahami ya. Selanjutnya adalah bagaimana tahap-tahap sistem informasi pemasaran. Yang pertama adalah menilai kebutuhan informasi. Nah, ini sesuai tadi ya, rancangan itu dimulai dari rancangan sistem informasi dimulai dan diakhiri dari pengguna. Maka yang pertama itu menilai kebutuhan informasinya untuk apa. Ya, pengguna butuh informasi ini untuk apa, gitu. Nah, sistem informasi pemasaran terutama melayani manajer pemasaran perusahaan dan manajer lainnya, tetapi juga memberikan informasi untuk mitra eksternal. Nah, ya, jadi yang harus diperhatikan kebutuhan informasi ini bukan hanya untuk manajer pemasaran saja, tapi juga manajer lainnya perlu. Nah, contoh apa? Misalkan manajer keuangan, dia perlu juga ya terkait dengan data-data yang ada di manajemen pemasaran, ya. Termasuk manajemen produksi, ya. Manajemen produksi juga perlu informasi pemasaran, ya. Diantaranya misalkan apa tadi kebutuhan, tingkat permintaan, bagaimana tingkat permintaan pasarnya. Nah, itu kan diperlukan untuk manajer produksi untuk membuat rancangan atau rencana produksi. Ya, nah jadi di sini informasi pemasaran ini tidak hanya digunakan untuk manajer pemasaran saja, tapi manajer yang lain juga. Bahkan selain itu juga diperlukan untuk mitra eksternal. Ya, misalkan kita punya mitra konsultan iklan, ya, atau konsultan desain komunikasi pemasaran. Nah, ini kan perlu juga mitra ini terkait informasi perusahaan, informasi pemasaran di perusahaan kita. Di antaranya misalkan tadi bagaimana kondisi karakter pasarnya nih, ya, hasil segmentasi, kemudian targeting seperti apa,
Nah, sehingga nanti mitra kita, misalnya mitra kita adalah tadi konsultan, advertise. Nah, dia akan membuat rumusan, ya, rumusan iklan. Mulai dari bagaimana desain komunikasi visualnya, ya, pesan apa yang mau disampaikan, kemudian juga siapa sosok yang mau dimunculkan, ya, oleh dalam iklan, ya. Misalnya mau memunculkan sosok siapa dalam iklan itu. Nah, itu kan diperlukan oleh mitra ini dalam menyusun, ya, tadi misalkan desain komunikasi pemasaran. Ya, kalau misalkan kita menggunakan mitra, ya, misalnya dalam hal advertise-nya misalnya. Nah, ini ya, jadi yang pertama adalah menilai kebutuhan informasi. Ya, dan dalam menilai kebutuhan informasi ini tidak hanya mengacu pada kebutuhan manajer pemasaran saja, ya, tapi juga manajer lainnya. Nah, juga terkait dengan mitra, gitu ya. Jadi kebutuhan mitra juga harus diperhatikan, ya, termasuk manajer lainnya, sehingga mengumpulkan data informasi, ya, itu terkait yang ini juga, ya, diperhatikan, sehingga data-datanya tadi meliputi banyak data yang dibutuhkan sesuai dengan pihak-pihak yang terkait dengan manajemen pemasaran. Nah, yang kedua, ya, setelah menilai, mengetahui kebutuhan informasinya seperti apa, yang selanjutnya adalah mengembangkan informasi dari database internal. Kemudian melaksanakan kegiatan intelijen pemasaran, kemudian riset pemasaran. Nah, setelah tadi, ya, kita tahu dan sudah bisa memahami kebutuhan informasi seperti apa yang dibutuhkan, baik dibutuhkan oleh manajemen pemasaran atau manajemen bidang lain, juga bahkan tadi kebutuhan oleh mitra. Nah, maka selanjutnya adalah bagaimana mengembangkan informasi dari database internal. Database internal ini memberikan informasi tentang operasi dan departemen perusahaan sendiri. Ya, jadi data internal ini diperoleh dari aktivitas yang sudah dilaksanakan, ya, oleh perusahaan, termasuk juga rencana-rencana strategis perusahaan. Nah, ini dikembangkan, diolah, ya. Kemudian data internal ini setelah ada juga melakukan kegiatan intelijen pemasaran. Nah, maka pemasaran ini kalau berbicara seperti negara gitu ya, maka pemasaran ini memang seperti militernya gitu. Ya, jadi bukan sekedar bagaimana berbicara produk dan menjual produknya, ya, bagaimana atau hanya berbicara pemasaran saja, tapi juga tadi bagaimana kita bisa menyerap informasi. Nah, sehingga di dalam pemasaran ini hampir sama dengan di kegiatan militer, ya. Perlunya adalah intelijen pemasaran. Nah, kegiatan intelijen pemasaran ini seperti apa? Nah, biasanya perusahaan, ya, khususnya di manajemen pemasaran itu memiliki agen-agen khusus, ya, untuk membaca dan mengetahui karakteristik kondisi pasar di lapangan. Begitu juga memahami karakteristik para pesaing. Ya, misalnya biasanya suka dibuat yang namanya pembeli bayangan gitu ya. Jadi seolah-olah jadi pembeli si ini teh apa agen intelijen pemasaran ini. Nah, dia menjadi pembeli, kemudian misalnya kalau yang akan diperlukan adalah data tentang distributor tadi, ya. Bagaimana misalkan kondisi distributor kita,
apakah kondisi distributornya berjalan dengan baik atau tidak. Nah, kita bisa misalnya bisa mengirimkan ini agen intelijen pemasaran. Biasanya pura-pura jadi pembeli gitu ya. Nah, kemudian pembeli ini melakukan transaksi dengan memberikan pertanyaan biasanya ke penjualnya. Ya, ke agen penjualan kita gitu ya. Banyak bertanya baik tentang produknya, harganya, termasuk juga melakukan misalkan penawaran ya, bagaimana si distributor tadi itu bersikap terkait tentang harga gitu ya. Dan bagaimana distributor tadi juga apakah dia bisa menjelaskan produk kita dengan baik. Nah, itu bisa dilaksanakan melalui ini intelijen pemasaran misalnya. Begitupun juga dengan kegiatan persaingan ya. Untuk membaca kondisi pesaing juga itu biasanya kita itu bisa menjalankan dengan kegiatan intelijen pemasaran ini. Tadi ya sama ya, misalkan dengan menjadi pembeli dan sebagainya ya. Nah, yang ketiga ya, dalam rangka mengembangkan informasi ini adalah dengan melakukan riset pemasaran. Ya. Nah, dari riset pemasaran ini bisa dilakukan melalui kegiatan-kegiatan market riset ya tentu ya. Jadi mulai dari apakah melalui survei gitu ya, atau juga melakukan sensus gitu ya. Nah, itu tergantung ya, tergantung informasi apa yang dibutuhkan. Nah, kalau menggunakan survei, ya termasuk bagaimana metode risetnya dan sebagainya. Ya ini sama ya, pokoknya Mas seperti kalau kalau membuat skripsi lah ya, kayak gitulah riset pemasaran itu. Jadi sama ya, melakukan survei, melakukan observasi gitu ya, atau juga bahkan tadi ya melakukan sensus misalkan. Nah, tergantung data apa yang diperlukan. Nah, ini tahapan yang kedua ya, dalam membuat sistem informasi pemasaran. Jadi tadi setelah pertama mengetahui informasi yang dibutuhkan, kemudian yang keduanya adalah mengembangkan informasi ya, yang bersumber dari data internal atau juga melalui kegiatan intelijen pemasaran dan riset pemasaran. Kalau database internal ini adalah riset di lingkungan internal kita ya, melakukan riset melalui kondisi atau data-data yang ada di internal. Kalau untuk mengakses data-data dari eksternal, ini bisa dilaksanakan kegiatan intelijen pemasaran atau riset pemasaran. Ya, intelijen tadi ya sudah disampaikan, intelijen pemasaran ini kita membuat agen-agen khusus ya yang langsung diturunkan ke lapangan untuk langsung memonitoring kondisi di lapangan. Biasanya ini bisa untuk kegiatan observasi ya, intelijen pemasaran ini. Nah, kalau ingin mendalam ya lebih detail lagi terkait kondisi pasar, maka dilaksanakan kegiatan riset pemasaran ya. Dari riset pemasaran ini digali berbagai sumber data, kemudian diolah ya, kemudian dibuat kesimpulan dan rekomendasi. Ini tahapan yang kedua ya, tentang bagaimana menyusun sistem informasi pemasaran. Nah, tahap yang terakhir adalah mendistribusikan informasi yang dikumpulkan dari sumber-sumber ya, yang sudah diolah tadi untuk manajer yang tepat dalam bentuk yang tepat dan pada saat yang tepat. Nah, ini juga penting ya. Kata-kata tepat ini sangat penting karena ketika informasi sudah ada, kemudian tidak diolah atau disimpan dan bahkan didistribusikan tapi tidak tepat. Ya, misalkan tidak tepat waktu. Datanya data yang lama gitu ya. Data yang sudah ada disimpan, tidak diolah.
kemudian ketika diolah dan didistribusikan itu sudah tidak sesuai kondisinya. Nah, ini sangat beresiko. Ya, maka nanti akan menjadikan bahan untuk pengambilan keputusan yang salah. Nah, sehingga data yang salah tadi, yang tidak tepat tadi, ketika diolah dan menjadi keputusan, maka akan menghasilkan keputusan yang salah. Ya, nah ini akan menjadi resiko dan berdampak cukup signifikan ya untuk manajemen pemasaran. Nah, maka penting sekali ya kata-kata tepat ini menjadi acuan ya dalam pengolahan sistem informasi ini. Ya, jadi tadi setelah diketahui bagaimana kita mengetahui kebutuhan data atau informasi yang dibutuhkan, kemudian data itu dilanjutkan dengan pengolahan ya. Yang ketiganya adalah pendistribusian. Ya, pendistribusian ini tadi harus diperhatikan, maka harus menjadi catatan kata-kata tepat ini. Ya, jadi untuk siapa data ini diperlukan, terus bentuknya seperti apa, ya, informasinya, kemudian waktunya juga harus di waktu yang tepat, gitu ya informasi ini. Sampai sini bisa dipahami terkait tahapan sistem informasi pemasaran. Ya, jadi ada 3 tahapan ya dalam penyusunan sistem informasi pemasaran. Menilai kebutuhan, kemudian pengembangan informasi, ya mulai dari mengambil data, ya, memilah dan mengolah. Kemudian yang ketiga adalah mendistribusikan. Ya, ketika mendistribusikan ini harus tepat, ya, baik tepat sasaran, ya, tepat penerimanya, tepat bentuk informasinya, juga tepat waktu informasinya, ya, tepat waktu ketika informasi itu didistribusikan. Nah, selanjutnya terkait proses riset pemasaran. Ya, riset pemasaran ini menjadi bagian penting ya dalam pengolahan sebuah informasi pemasaran. Nah, di riset inilah informasi tadi diolah, kemudian juga di riset pemasaran inilah perusahaan juga akan memilih ya dan memilah data seperti apa yang diperlukan. Nah, untuk melakukan riset pemasaran seperti apa prosesnya? Ya. Langkah-langkah yang pertama adalah mendefinisikan masalah. Nah, di sini yang diperlukan. Nah, sama seperti nanti kalau kita skripsi ya, kan harus jelas dulu apa masalahnya. Nah, inilah riset pemasaran. Apa dulu definisi masalahnya? Diperjelas. Penjualan menurun. Menurunnya kenapa? Gitu ya. Apa kira-kira yang menyebabkan penurunan sudah jelas atau belum? Nah, misalkan, oh ternyata penjualannya, kalau biasanya metode riset itu kan ada yang kualitatif dan kuantitatif ya. Nah, itu digunakan tentu sesuai kebutuhan tadi ya. Apakah menggunakan riset yang kualitatif atau kuantitatif? Nah, tentu sesuai dengan ini pendefinisian masalahnya. Ya, kalau penelitian kuantitatif itu biasanya digunakan untuk pendefinisian masalah ketika masalahnya belum jelas. Ya, misalkan penjualan tahun ini tiba-tiba menurun nih. Ini apa masalahnya nih ya yang membuat penjualan kita menurun? Nah, itu bisa menggunakan riset kuantitatif ya. Kualitatif ya. Nah, dari riset kualitatif itu digali ya. Biasanya melakukan observasi, wawancara gitu ya, lebih mendalamnya itu. Sehingga bisa didefinisikan permasalahannya.
Nah, setelah mendefinisikan masalahnya, maka selanjutnya adalah menetapkan tujuan riset. Nah, jadi setelah definisinya jelas, tujuannya apa? Ya, tujuan risetnya. Ya, apakah ini akan bentuknya eksplorasi, deskriptif, atau kausal? Ya. Apakah riset ini akan menggali, gitu ya? Akan menggali lebih detail masalahnya apa, gitu. Atau juga akan membuat sebuah skema persoalan, ya. Atau juga riset ini untuk menentukan penyebab-penyebab, gitu ya. Kenapa masalah-masalah ini muncul? Nah, ini yang pertama, ya. Jadi mendefinisikan masalah dan tujuannya apa. Maka setelah yang pertama, maka yang kedua adalah langkah keduanya terdiri dari mengembangkan rencana riset. Ya, baik rencana dalam mengumpulkan data, ya, seperti apa, ya, apakah mengambil sumber primer atau sekunder, gitu ya. Termasuk apakah datanya akan membuat sampel, ya, atau bahkan mau populasi, gitu ya, yang di risetnya. Nah, ini tentu sesuai ini ya, sesuai langkah pertama. Maka langkah kedua adalah mengembangkan rencana risetnya, ya, untuk tadi bagaimana mengumpulkan data ini. Nah, yang ketiga, langkahnya adalah mengumpulkan, memproses, dan menganalisis informasi. Ya. Jadi setelah tadi tahu tujuan riset kita mau kemana, kemudian kita membuat rencananya. Ya, di rencana riset itu biasanya menyusun metodologi, ya, bagaimana metodologi penelitiannya, ya, siapa yang mau ditelitinya, ya, metodenya seperti apa, gitu ya. Ini yang kedua ini ya. Terus datanya tadi mau di mana, gitu ya. Nah, kemudian langkah yang ketiga adalah melaksanakan pengumpulan data. Ya, mengumpulkan, kemudian data yang terkumpul diproses, ya. Nah, sekarang banyak sekali aplikasi ya seperti SPSS misalnya, itu aplikasi yang khusus ya untuk mengolah data, ya, data-data riset, ya, aplikasi statistik. Nah, kemudian data yang sudah dikumpul diproses, kemudian dianalisis, ya. Nah, selanjutnya langkah keempat adalah menerjemahkan, kemudian melaporkan penemuan-penemuan. Ya. Jadi hasil riset, hasil pengumpulan, proses, dan hasil analisa ini maka diterjemahkan. Ya. Sehingga dari tahapan ketiga ini bisa memperoleh kesimpulan dan rekomendasi. Ya, dari sanalah kemudian diterjemahkan, kemudian dilaporkan penemuan-penemuannya. Gitu. Oke, sampai sini bisa dipahami? Tadi ya, mulai dari sistem informasi, kemudian terkait riset pemasaran. Gitu. Nah, selain mengolah 4 langkah tadi di riset pemasaran, ya, juga di dalam riset pemasaran ini itu diperlukan biasanya analisa informasi tambahan, ya. Gitu. Nah, analisa informasi tambahan ini berguna untuk apa? Pertama, membantu manajer pemasaran untuk menerapkan informasi. Ya, dari informasi yang sudah diperoleh, ya, itu coba digali lagi berbagai informasi tambahan yang lain. Ya, misalkan kalau misalkan informasi yang digali itu tentang misalkan
efektivitas dari iklan, ya, maka misalkan bisa juga diperoleh informasi tentang kondisi ekonominya, ya, misalkan kok iklan kita tidak efektif gitu ya, misalkan dalam meningkatkan penjualan gitu ya. Nah, ketika sudah diriset dan kemudian sudah didapatkan informasi, nah kita bisa juga menambahkan mengolah ya, menganalisa data-data informasi yang lain. Ya, misalkan tadi kondisi ekonomi dan sebagainya. Oh, ternyata bisa saja iklan kita sebenarnya efektif untuk meningkatkan keinginan ya. Berdasarkan riset iklan kita itu menarik gitu ya. Dan meningkatkan minat gitu ya dari pasar. Misalkan dari yang tadinya hanya tahu, jadi ingin membeli gitu. Tapi ternyata mungkin ya karena misalkan kondisi ekonomi dan sebagainya itu sehingga menyebabkan keputusan pembelian konsumen jadi tidak dilaksanakan gitu ya. Nah, ini juga penting ya menganalisa informasi-informasi tambahan. Nah, analisa informasi tambahan ini juga memberikan prosedur ya dan model statistik yang baik kepada mereka yang diperlukan untuk mengembangkan penemuan yang lebih akurat. Ya, karena tadi ya misalkan kita mau riset tentang minat pembelian konsumen ya. Nah, tapi kita juga misalkan perlu tadi mengolah informasi tentang kondisi lingkungan, misalkan ya kondisi pandemi dan sebagainya. Nah, sehingga pola riset data yang diperlukan dan pengolahan datanya juga nanti bisa berkembang ya sesuai dengan kebutuhan tadi. Ya, sehingga informasi tambahan ini juga perlu dianalisa ya dalam melakukan riset pemasaran ini. Gitu. Sampai sini silakan ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu. Jelas ini terkait materinya? Insya Baik. Insyaallah, insyaallah. Mana tadi? Nah, jadi begitu pentingnya informasi bagi manajemen pemasaran, ya. Nah, sehingga penting bagi manajemen pemasaran untuk mengelola yang namanya sistem informasi pemasaran. Ya. Nah, sistem informasi pemasaran ini menjadi bagian ya bagi manajemen dalam membuat keputusan. Nah, dalam menyusun atau melaksanakan kegiatan sistem informasi pemasaran ada 3 tahap ya. Yang pertama adalah menilai kebutuhannya, kemudian yang kedua adalah bagaimana mengembangkan informasi, ya, melakukan kegiatan riset, ya, dan yang ketiga adalah bagaimana mendistribusikan, ya, mendistribusikan informasi agar informasi yang sudah diolah ini bisa digunakan oleh pengguna yang tepat, juga disajikan dalam bentuk yang tepat, dan disajikan pada waktu yang tepat. Nah, inilah 3 tahapan ya dalam pengolahan sistem informasi. Nah, kegiatan sistem informasi pemasaran ini tidak lepas dari yang namanya riset pemasaran. Ya. Jadi riset pemasaran ini menjadi kegiatan utama ya dalam mengelola sistem informasi pemasaran tadi. Yang mana riset pemasaran ini dimulai dari langkahnya adalah menetapkan definisi atau mendefinisikan masalah. Ya, mendefinisikan masalah, kemudian menetapkan tujuan risetnya untuk apa. Kemudian yang kedua, setelah mengetahui masalahnya, kemudian menetapkan tujuan risetnya, adalah melakukan pengembangan rencana risetnya seperti apa. Ya.
termasuk bagaimana data-data dikumpulkan, di mana sumber datanya, ya, dan bagaimana cara untuk melakukan pengumpulan data tersebut, ya, termasuk bagaimana metodologi penelitiannya. Nah, yang ketiga adalah melaksanakan proses pengumpulan dan analisis data tadi, ya, sehingga data yang sudah dikumpulkan, diolah, maka diproses dan dianalisis menjadi informasi, dan disinilah menjadi rekomendasi, ya, menjadi rekomendasi kepada pimpinan, ya, melalui penerjemahan informasi tadi dan bentuk pelaporan kepada manajemen. Selain 4 langkah tadi dalam melakukan riset pemasaran, maka diperlukan juga analisa informasi tambahan, ya, yang mana informasi tambahan ini akan berguna untuk manajer dalam menerapkan informasi, juga dalam membuat prosedur-prosedur, ya, termasuk model-model statistik yang diperlukan dalam pengembangan penemuan yang lebih akurat ini, gitu. Baik, saya kira hari ini kita cukupkan sekian dulu, ya. Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu nggak? Silahkan. Tahu sudah cukup? Jelas? Cukup ya, Pak. Cukup ya, jelas. Jadi kita cukupkan dulu materi kita hari ini. Gitu. Nanti berarti kita masih melanjutkan di minggu depan, ya. Termasuk kayaknya kita perlu jam tambahan kayaknya, ya. Nanti kita buatkan jadwal tambahan terkait materi pemasaran, ya. Nah, minggu depan kita mulai berarti jam 3:30, ya. Kita mulai 3:30 dan kita masih di materi berarti, belum UTS. Kita belum UTS, kita masih materi. Dan nanti kita lihat juga kondisi, ya, mudah-mudahan bisa ada waktu tambahan sehingga bisa mengejar beberapa materi nih yang belum disampaikan. Termasuk materi hari ini, sistem informasi, ini juga nanti mungkin kita ulas tambahan sedikit lagi, ya. Baik, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, saya kira kita cukupkan materi kita pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih, ya, untuk absennya. Ini nanti saya foto dulu sebentar, ya. Kita tutup dengan hamdalah. Terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya tutup, ya.